Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini kami merendahkan diri kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Namun kami mohon kepadamu, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Berikan kepada kami hikmat yang dari Roh Kudus, supaya apa yang kami sampaikan berasal dari Tuhan. Terangi juga mata hati dan pikiran kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini, supaya kami dapat melihat dan kami dapat berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini tema kita ialah harta kekayaan bagi jiwa. Menurut 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 17 sampai 19. Satu tinjauan tekstual, biblika, dan relevansinya bagi kita yang percaya pada masa kini. Kita membaca, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah mereka itu untuk berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, isi surat pastoral Rasul Paulus pertama kepada Timotius dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 17 sampai ke-19 ini secara khusus menyoroti perihal harta kekayaan Kristen dengan sangat baik dan sangat lugas sekali, supaya kita jemaat itu mengerti apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita mengenai harta kekayaan itu. Nah, letak masalah harta kekayaan Kristen itu bukan pada berapa banyak harta kekayaan orang, tetapi bagaimana orang Kristen telah memanfaatkan harta kekayaannya itu dengan seharusnya. Apakah orang Kristen itu telah berbuat baik dengan harta kekayaannya? Apakah telah menjadi kaya di dalam kebajikan? Apakah suka memberi dan membagi secara sistematis, terukur dan terarah? Saudara, mari kita lihat eksposisi dari Rasul Paulus tentang harta kekayaan Kristen ini. Menurut 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 ini, yang akan menuntun kita untuk melihat harta kekayaan bagi jiwa itu dalam perspektif kekekalan dan nilai-nilai kekal, dengan tujuan keselamatan bagi jiwa kita sebagai orang-orang yang percaya. Ayatnya yang ke-17b mengatakan bahwa Dia adalah pencipta yang murah hati, yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Artinya Dia adalah sumber dari segala kekayaan harta benda yang kita miliki dalam dunia ini. Bahwa Dialah yang memberi kepada masing-masing orang-orang kekayaan sesuai dengan rencana dan maksudnya. Kepada sebagian Allah memberikan kecukupan, kepada sebagian lagi Ia memberikan harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Namun saudara, bacaan kita mengatakan disertai dengan peringatan. Jadi bukan tanpa peringatan. Ayat 17 dan 18 ada dua peringatan atas harta kekayaan materi yang kita punya di dunia ini. Nah, peringatan pertama itu ada di ayat 17a. Peringatan itu berbicara tentang dua bahaya negatif dari kekayaan. Bahaya negatif pertama ialah kesombongan dan tinggi hati. Jarang sekali orang lolos dari roh kesombongan dan tinggi hati ketika kekayaan mereka berlimpah.
bahkan sering membuat mereka lupa kepada sumber kekayaan itu. Kita bandingkan Ulangan 8 ayat yang ke-14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Musa memperingatkan orang-orang Israel yang akan merebut tanah perjanjian, bahwa kalau mereka sudah merebut itu, jangan engkau melupakan, jangan tinggi hati. Saudara-saudara, bahwa ada sifat sombong dan tinggi hati akan terjadi, itu pasti dalam sejarah bangsa Israel. Itulah yang menyebabkan Allah harus menghukum mereka. Kita baca Yesaya 28 ayat 1-5 sebagai perbandingan. Firman Tuhan datang kepadaku isinya. Anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena hatimu sombong dan kamu telah berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Akan tetapi kamu adalah manusia, bukan Allah, meskipun kamu membuat hatimu seperti hati Allah. Lihatlah, kamu lebih bijaksana daripada Daniel, dan tidak ada rahasia yang tersembunyi darimu. Dengan kebijaksanaan dan pengertianmu, kamu telah memperoleh kekayaan untuk dirimu sendiri, dan telah mengumpulkan emas dan perak dalam perbendaraanmu. Dengan kebijaksanaanmu yang besar dalam perdagangan, kamu telah menambah kekayaanmu, dan hatimu menjadi sombong karena kekayaanmu. Saudara, ayat ini juga diterapkan kepada Lusifer yang jatuh karena kesombongannya. Yehezkiel 28 ayat 1 sampai ayatnya ke-19, kalau saudara baca terus, adalah contoh dari keangkuhan dan pendewaan diri Raja Tirus yang dikutuk di dalam Alkitab. Contoh-contoh lain yang gila harta kekayaan adalah Sanherib, 2 Raja-Raja 17 ayat 33 sampai 35. Kemudian Firaun, Yesaya 29 ayat 5. Kemudian Nebukadnezar, Daniel 3 ayat 5, 4 ayat 30, 47 ayat 7 sampai 10. Kemudian di perjanjian baru Herodes, Kisah Rasul 12 ayat 21-23. Kemudian manusia durhaka dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Dan para penakluk yang bersandar pada senjata mereka, serta semua orang yang saat ini menyembah dewa-dewi kemakmuran hidup. Bahaya negatif yang kedua, ayatnya yang ke-17b mengatakan, supaya jangan berharap dan mengandalkan harta kekayaan sebagai jaminan hidup dan masa depan. Ada banyak contoh, saudara, dalam kehidupan betapa kekayaan itu sangat tidak menentu dan tidak menetap sifatnya, dapat lenyap dalam sekejap. Sumber pengharapan dan jaminan hidup kita seharusnya bukan pada benda, tetapi kepada Allah yang memiliki seluruh alam semesta. Perhatikan 3 kata di sini, di ayat ini. Berharap, mengandalkan, dinikmati. Arti lainnya itu, saudara, ialah bahwa Allah telah menyerahkan seluruh ciptaannya untuk menjadi berkat dan dinikmati oleh kita. Suatu kenyataan yang hanya terwujud manakala harta kekayaan itu diletakkan pada tempat yang seharusnya. Itu merupakan 2 bahaya peringatan di ayat 17 ini. Kemudian kita masuk di ayatnya yang ke-18, peringatan kedua. Supaya kita memperlakukan harta kekayaan materi itu dengan seharusnya. Dan bagaimana memanfaatkannya itu. Kita baca, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Setelah peringatan adanya bahaya kesombongan tinggi hati dan meletakkan harta kekayaan di tempat yang seharusnya, maka di ayat 18 ini menyusul 2 pasang pernyataan yang menunjukkan bagaimana memanfaatkan kekayaan itu. Kalimat yang mengatakan berbuat baik dan kaya dalam kebajikan, yang juga paralel dengan suka memberi dan membagi. Saudara, kalau saudara ingin lebih dalam lagi, silakan simak khotbah saya di minggu-minggu sebelumnya, memperluas kemurahan hati.
Nah, kita akan masuk di ayatnya yang ke-19. Ini adalah tujuan dari peringatan di ayat 17 dan 18 nih. Maksudnya ialah supaya orang Kristen itu mengumpulkan harta kekayaan bagi jiwa sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kita baca ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Artinya, saudara-saudara, kalimat yang mengatakan mengumpulkan suatu harta dasar yang baik di waktu yang akan datang merupakan harta kekayaan bagi jiwa yang kekal. Hal ini juga selaras dengan ajaran Kristus. Dalam Matius pasal 6 ayat 19-21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri pembongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara-saudara, letak persoalannya di mana kita meletakkan harta kekayaan itu yang seharusnya. Di mana hatimu, di mana hartamu, di situ hatimu. Artinya hati yang benar tentang harta kekayaan itu ialah kita meletakkannya pada tempat yang seharusnya, kata Alkitab, dengan memandang dan memanfaatkan harta kekayaan seperti itu. Menurut ayat 19, orang meletakkan dasar yang kokoh untuk mencapai kehidupan yang sebenarnya. Saudara-saudara, kata sebenarnya ini dipakai 4 kali dalam 1 Timotius ini, di antara 6 kali pemakaiannya oleh Rasul Paulus, dan merupakan penegasan tentang kebenaran apa yang diajarkan serta keberadaan yang nyata dari hidup yang kekal itu. Nah, sekarang relevansinya bagi kita yang percaya pada masa kini. Saudara, harta kekayaan materi adalah ujian bagi watak Kristen kita. Semua kita diuji. Saya, saudara, diuji. Watak Kristen kita diuji tentang hal ini. Lukas 16 ayat 9 sampai 11 mengatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara, perhatikan ayatnya yang ke-9. Mamon merupakan istilah Aram yang artinya uang atau harta kekayaan atau harta milik. Menurut Kristus, bahwa bendahara yang tidak jujur ini mengetahui bahwa dia bisa minta tolong dari orang yang hutang-hutangnya ia kurangi. Mereka akan menghargai pertolongan keuangan tersebut, sehingga pasti akan senang untuk membantunya. Nah, artinya dalam perumpamaan ini Kristus sedang menyatakan secara tidak langsung bahwa harta kekayaan di dunia ini dapat dipergunakan untuk menolong orang lain. Dan rasa terima kasih orang yang tertolong itu akan memastikan suatu sambutan yang baik di dalam keabadian. Itu dia. Kemudian di ayat 11a, jikalau kamu tidak setia. Artinya pemanfaatan harta kekayaan materi merupakan ujian watak, sifat, karakter Kristen kita perihal harta kekayaan materi. Orang-orang yang tidak dapat mempergunakan dengan bijaksana tidak layak dipercayai memikul tanggung jawab harta kekayaan kekal.
kekal bagi jiwa. Mari kita lihat ayat 11b. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya itu ialah harta kekayaan kekal bagi jiwa. Nah, jika dalam hal harta kekayaan yang tidak kekal, yang tidak bisa kita genggam hari ini, kita tidak dapat meletakkan itu pada tempat yang seharusnya. Hati kita tidak dapat menempatkan itu pada tempat yang seharusnya. Maka saudara, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kata Alkitab. Karena itu Kristus menginginkan kita kaya di hadapan Allah. Mari kita baca Lukas 12 ayat 20 dan 21. Namun Allah berkata kepada orang itu, "Hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Lalu siapakah yang akan memiliki barang-barang yang kamu simpan itu?" Demikianlah yang akan terjadi pada orang yang menyimpan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Yang menyimpan harta bagi dirinya sendiri adalah orang yang tidak menempatkan kekayaan itu pada tempat yang seharusnya, hatinya. Dan di kalimat yang selanjutnya, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Nas ini jelas berbicara supaya kita kaya di hadapan Allah dengan harta kekayaan bagi jiwa kita. Itulah harta kekal. Saudara, semoga hati kita terbuka untuk melihat bahwa hidup ini merupakan anugerah Tuhan dan kesempatan terbaik untuk kita memanfaatkan seluruh harta kekayaan kita pada tempat yang seharusnya, seperti yang Tuhan katakan hari ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan jiwa hati kami untuk menempatkan harta ini pada tempat yang seharusnya untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan kami bijak, supaya dengan demikian nama-Mu dimuliakan. Bantu kami dalam segala kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.